Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustaz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirul kiram, Bapak Ustaz Afifuddin, Bapak Ustaz Naim, yang juga keduanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita masih pada hikmah di balik doa yang dibaca ketika tahiyatul akhir, ya, dalam satu kalimat perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Pada satu pembahasan kemarin kita berlindung kepada Allah, ya, dengan segala hal terkait dengan ujian kehidupan dan juga perihal tentang ujian kematian. Sedikit satu pembahasan tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-255 yang kita sering kenal dengan ayat kursi. Ya Pak, kalau kita lihat asbabun nuzul daripada ayat kursi ini, itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril alaihissalam. Itu diantarin oleh ribuan malaikat, ya. Jadi nggak sembarang, dari arsy-Nya Allah diturunkan ayat ini, dikawal sama ribuan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking punya makna yang luar biasa, ya. Kemarin kita sudah membaca ayat yang di awal, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ya, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Artinya apa, Pak? Kalau kita sudah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup katakan Dialah Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Satu. Jadi kalau ada satu kalimat perintah anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a, kamu ibadah kepada Allah dan jangan menduakan Allah. Musyrik hukumnya. Jadi kalau kita udah berani menduakan Allah, percaya dengan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita sudah mengingkari keimanan kita. Allahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, Dialah Allah yang berdiri, ya. Dialah Allah yang mengurus semua makhluknya. Ini kita termasuk makhluknya enggak, Pak? Ya. Jadi kita diurus setiap hari sama Allah. Mana buktinya? Kalau kita ini diurus sama Allah, oh, masih bisa napas, masih bisa jalan, masih bisa makan. Bangun tidur udah bisa melek.
Itu karena siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita sadari, bukan secara otomatis, Pak. Ya, bahasa orang Betawi, dilalahnya kita tidur, ya bangun tidur, ya tak begitu. Al-Hayyul Qayyum, dialah Allah yang maha berdiri, dialah Allah yang maha mengurus semua makhluknya. Jadi punya iman seperti itu, Pak. Kalau kita sudah percaya bahwasanya Tuhan kita adalah Allah dan kita mengaku Allah yang mengatur semua sisi kehidupan kita, udah mau apa lagi? Udah ikutin aturan Allah, jangan macem-macem. Kalau udah macem-macem, akan jadi macem-macem nggak, Pak? Ya udah jadi macem-macem. Ya, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Lantas kemudian apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk. Allah enggak pernah tidur. Kalau Tuhan ngantuk, terus Tuhan tidur, gimana makhluknya nanti? Ya, yang punya keterbatasan, punya kelemahan, yang bisa ngantuk, bisa tidur adalah kita, makhluknya Allah. Ya, terutama manusia. Kita tidur, Pak. Udah lelah, udah capek seharian, pengennya tidur. Ya, semua bentuk aktivitas keseharian kita, mulai dari pagi hari sampai malam hari, kita lihat bentuk daripada keterbatasan dan kekurangan serta kelemahan kita. Kita adalah ini makhluk, ya, yang bisa ngantuk, bisa tidur. Kalau udah tidur berarti mati sesaat, ya. Semua bentuk aktivitas kita hilang itu, ya. Mata kita tidur, telinga kita tidur, mulut kita tidur, tangan kita tidur, kaki kita tidur, nggak bergerak bahasanya, ya. Sepertinya sudah tidak ada kehidupan, tapi ada yang masih hidup, yaitu detak jantung, ruh, ya, ruh kita, jiwa kita. Ini yang dijaga, digenggam dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bangun, maka dilepaskan kembali ruh itu kepada kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lantas lanjutannya apa? Lahu ma fis samawati wal ardh. Jadi apa-apa yang di atas langit, apa-apa yang di bumi, itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miliknya apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi. Kita punyanya apa, Pak? Saya tanya. Kita punya harta aja udah sombong, ya. Berapa banyak sih harta kita, Pak? Harta yang kita miliki kalau dibanding dengan utang kita, banyakkan utang kita kali, ya. Betul? Nah iya, Ustaz. Jujur, benar. Ya, sisi kehidupan kita kan masalah, ya kan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di atas langit adalah miliknya Allah. Apa-apa yang ada di atas buminya Allah, di dalam buminya Allah, itu adalah milik Allah. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menguasai atas segala sesuatu. Langit miliknya Allah dan segala sesuatu yang ada di atas langitnya Allah, ya, menjadi ketentuan buatnya. Ya, kita lihat, coba kita perhatikan, ya. Makanya kan kadang-kadang kita diajarin itu sama Allah lewat sebuah kesunahan. Ya, nih saya biar sampaikan ini semua biar gampang. Maaf, Pak, sebentar. Dalam sunnah, ketika kita bangun dari tidur, ya, kita disunahkan membaca apa? Membaca banyak hal di sini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sunnah yang lainnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunnah yang lainnya apa? Al-Imran dibaca 10 ayat terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sampai innaka la tukhliful mi'ad. Di sini, Pak, kita lihat kenapa sih kita disunnahkan membaca ini ayat.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wal laili wan nahar, pergantian siang dan malam, ya. Wal laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini merupakan tanda bagi siapa? Bagi kita orang-orang yang mau berpikir. Bangun tidur aja kita disuruh memikirkan tentang kemahakuasaan Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Wajar ketika Allah berbicara lewat ayatnya yang tertera di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Allah mengingatkan kembali kepada kita, lahu ma fis samawati wal ard. Apa-apa yang di langit, yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, itu menjadi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kadang-kadang songong Pak ya. Ya maaf kalau bahasa Betawi di mana songong. Ini kadang-kadang manusia, saya kadang-kadang nggak habis pikir. Manusia itu diciptakan dari tanah, makan dari hasil tanah. Ya, kenapa sih harus memiliki sifat langit? Bener gak Pak? Maknanya apa? Sombong. Punya ilmu sedikit sombong. Apaan yang dibanggain? Ya, model Pak Habib umpama sombong dibilang ganteng, nggak apa-apa, biarin. Sombongnya sama perempuan ini. Ya, kita ini manusia Pak. Sehebat-hebatnya orang kaya, kalau dia mau sombong kita tantang Pak. Seberapa banyak sih harta kekayaannya? Sehebat-hebatnya orang alim, orang yang berilmu, seberapa besar, seberapa banyak ilmunya, nggak boleh sombong. Sehebat-hebatnya anak laki ganteng katanya, seberapa besar sih gantengnya? Ya perempuan seberapa besar cantikannya? Lahu ma fis samawati wal ardh. Kita sudah diajarin sejak kita bangun tidur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Artinya apa? Kalau kita mau jadi manusia yang makhluknya Allah, dikatakan kita adalah manusia, mau sadar diri, seberapa hebat sih kita? Ya, ini kan kadang-kadang hidup ini kalau ditantang dengan masalah, kita udah mulai nyerah, udah mulai jiper kalau bahasa Betawinya. Iya. Dikasih masalah sedikit aja apa nyerah. Ini kadang-kadang tadi saya mau ungkap perihal tentang masalah dalam rumah tangga, cuma ibu-ibunya nggak datang. Ya, suami adalah milik istrinya. Ya, istri milik suami ketika ada masalah. Nih kadang-kadang ada masalah, siapa yang banyak disalahin Pak? Suami, ya salah, disalahin sama bininya. Sering gak diomelin sama bini Pak? Enggak pernah, saya nggak pernah diomelin. Kalau udah tua nanti Pak, udah tua berasa ya, udah umur 40 atas aja, kadang-kadang pasti diomelin. Kenapa kita nggak mau ribut, nggak mau ngalah? Apa bahasa kita lebih baik ngalah? Dilawan juga percuma Pak. Ya, makanya lebih banyak di neraka itu perempuan. Ini sebenarnya nasihat buat ibu-ibu. Kalau kita berbicara tentang masalah dalam kehidupan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya ujian cerita tentang kehidupan. Ya. Kalau kita mau tarik ayat Allah ini, lahu ma fis samawati wal ard, dialah Allah yang memiliki apa-apa yang ada di atas langitnya Allah, di buminya Allah, milik Allah semua. Kita ini sebagai seorang suami milik siapa? Milik Allah. Istri milik Allah. Janganlah kedua-duanya saling menyalahkan, karena ini kita bukan siapa-siapa. Tugas kita hidup di atas muka buminya Allah, tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak disalahin sama istri, wajar, karena kita punya kesalahan. Sama ketika istri berbuat salah juga kepada bapak, wajar. Kenapa? Karena manusia cenderung berbuat salah.
Nih Pak, kalau kita mau tarik ayat ini, subhanallah, kita banyak belajar. Nggak usah keluar deh, di dalam rumah aja. Nih, lewat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini akan kita ungkap semua nanti. Ketika Bapak datang ke rumah, apa Pak yang dilakukan Pak? Saya tanya. Bapak dari luar nih, datang ke rumah, apa pertama kali? Salam. Ada kalimat doa yang kita bawa untuk keselamatan rumah tangga kita. Assalamualaikum warahmatullah. Udah sampai situ? Udah. Tuh kan ilmunya sampai di situ. Ini kalau kita tarik tentang kesimpulan cerita tentang kehidupan, makanya banyaknya kehidupan yang punya masalah, banyak masalah, kacau dalam kehidupannya. Ya, kalau kita mau sadar, coba dimulai dari sekarang aja. Ketika datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Dijawab sama istri, jawab sama anak-anak, waalaikumsalam. Lanjut Pak, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ilmu gampang Pak, coba praktekin. Ayo, ini saya tantang. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam buat kami. Wa ala ibadillahis sholihin, orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang soleh. Tuh kita kena, istri juga kena, anak-anak juga kita doain semua. Lanjut, setelah itu Bapak baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Hafal nggak? Baru tahu ilmunya? Insya Allah dipraktekin. Itu dalam satu makna hadis dikatakan, siapa orang yang memberi salam, lanjut dengan salam tadi, kemudian ikuti dengan pembacaan Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, Allahus samad, Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hikmahnya nih Pak. Itu akan dilancarkan rezeki kita Pak. Oh ternyata banyak ya sunnah-sunnah Nabi yang kita tinggalkan, bahkan memang nggak tahu dan nggak pernah belajar. Sepele nggak Pak? Sepele, tapi coba praktekin. Itu akan mengantarkan rezeki, energi yang baik akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya lahuma fis samawati wal ardh, apa-apa yang ada di atas langitnya Allah, apa-apa yang ada di buminya Allah, itu miliknya Allah semua. Udah nggak usah ribut ya. Ketika Bapak datang, assalamualaikum warahmatullah, istri tiba-tiba, dari mana aja lo? Gue udah nungguin. Kasihan tuh anak lo sakit, nggak ada pikirannya lo. Ya Allah, wajar nggak kayak gitu? Ya. Makanya Bapak biasain. Jadi assalamualaikum warahmatullah, nggak langsung masuk. Lanjut assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Diri sebentar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Energi buruk keluar Pak. Insya Allah kita masuk ke dalam rumah rahmat Allah, kasih sayang Allah, nggak ada masalah. Kira-kira Bapak lagi baca begitu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, bini datang marah-marah enggak? Nah, udah putus tuh persoalan pertama. Dan kadang-kadang di dalam rumah sendiri Pak Ustaz diomelin. Iya, inilah cerita tentang kehidupan. Ini kalau kita mau bawa kunci ya dari sunnah baginda Rasul, setiap hari itu cukup, insya Allah. Malam ketika seorang suami memandang istrinya dengan ikhlas, ridho karena Allah, seorang istri memandang suaminya ikhlas karena Allah, gugur yang namanya dosa. Rahmat Allah kasih, angkat derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak megang istri Bapak 20 pahala kebaikan Pak. Ya. Bapak kemudian berjima dengan istri Bapak 100 pahala kebaikan.
kemudian bapak lanjut mandi janabah, ya, mandi junub, ada 300 pahala kebaikan. Ketika guyuran air langsung turun, setiap tetesnya ampunan Allah. Allah berikan kepada mereka orang-orang yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Ini kalau semuanya dibawa, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah rezeki masuk tuh dari kesunahan itu aja tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali rezeki akan Allah hadirkan dengan sunnah ini. Ketika istri duduk dalam pangkuan kita baca kalimat doa, Allahumma inni as'aluka khairaha, sambil dilus rambutnya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairaha ma jabalta alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai. Aku memohon kepadamu ya Allah dari kebaikan apa yang telah Engkau ciptakan kepada istriku, dari kebaikan apa yang telah ada pada istriku, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang ada pada istriku dan keburukan apa yang telah Engkau hadirkan kepada istriku. Ini semuanya bentuk kalimat permohonan, bentuk kalimat perlindungan. Kira-kira udah dibaca belum Pak? Belum. Hah? Astagfirullah. Iya, inilah belajar. Bukan berarti kita saling ini, enggak. Semuanya kita pelajari Pak. Ya. Banyak hal-hal yang kita lupakan. Lahu ma fis samawati wal ardh. Allah yang memiliki langit, Allah yang memiliki bumi. Jadi kalau semuanya milik Allah, kita perlu nggak sombong? Nggak usah. Banyak persoalan, udah serahkan semuanya kepada Allah. Memang hidup ini adalah kayaknya persoalan, ujian. Dan sekali lagi saya bilang, kita nggak dituntut untuk mencari solusi dan jalan keluar. Nih nanti ayat selanjutnya akan kita ungkap. Apakah sehebat itu Allah? Ya iya, karena Dia yang memiliki. Wajar ketika seorang hamba disunnahkan oleh Rasulullah SAW membaca doa kalimat perlindungan. Wa a'udzubika. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Minal mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian. Hidup ini fitnah rangkaiannya. Ya, saya sudah bilang kemarin lewat ayat Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji. Dengan keburukan kalian kami uji, dengan kebaikan pun kalian kami uji. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Artinya apa? Kalau bapak punya masalah terhadap istri, katakan, wahai bapak, kamu milik Allah. Wahai istriku, engkau adalah milik Allah. Semua kita berada dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman masalahnya mau nggak ngerti, mau nggak paham. Kalau perempuan kan biasanya yang lihat merah-merah baru adem. Betul gak? Hilang tuh semua masalah. Doa udah gak penting. Oh dikasih. Betul gak? Ya kalau istri kayak modal gini jangan dirupiah Pak. Gak mempan. Dirupiah baru mempan. Iya, betul gak? Ya. Kalau kita sudah bicara kita lahu ma fis samawati wal ardh. Dialah Allah yang memiliki langit, dialah Allah yang memiliki bumi. Mau apa lagi kita? Kita udah diurus sama Allah. Allah nggak ngantuk, nggak tidur ngurusin kita. Allah memiliki segala sesuatu yang ada di atas langitnya, di atas buminya. Udah mau apa lagi? Sekarang punya masalah Pak Ustaz, saya berdoa dengan kalimat berlindungan wa a'udzubika, ya, dengan memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Kami meminta kepadamu ya Allah, kami mohon perlindunganmu ya Allah dari yang namanya fitnah kehidupan. Cerita kehidupan panjang Pak, ya. Bapak jangan pernah bersandar kepada orang lain, ya. Nanti ayat selanjutnya dikatakan, ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Ya, apa kata Allah? Miliknya apa yang di langit dan bumi, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Ya, tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan di sisinya tanpa izinnya, biizni.
Jadi kalau Bapak punya masalah, Bapak datang sama orang kaya, biar masalah keuangannya selesai. Kalau nggak ada izin dari Allah, mustahil. Dia nggak pernah. Itu punya utang belum bayar. Solusinya ke rumah orang kaya, dia minjem lagi. Nyelesain persoalan apa nambah persoalan? Nambah utang, nambah persoalan. Iya. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada manusia, jangan bersandar kepada orang kaya, jangan bersandar pada orang-orang yang Bapak anggap bisa memberikan syafaat. Kenapa? Ayat selanjutnya memberikan penjelasan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Ya. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisinya illa biizni, tanpa seizinnya. Jadi kalau Bapak punya masalah, cukup Bapak gelar sejadah, fasbir, bersabar dan sholatlah. Makanya tadi saya sudah ungkap, kenapa sih pentingnya kita sholat? Yaitulah ketika kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluh kesah kita, ya, betapa pentingnya sholat. Ya, dalam ayat ini Allah jelaskan di 239, 238, 239. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Peliharalah semua sholat. Jaga, Pak. Makanya kita disuruh Allah, enggak suruh nyari solusi, jangan keluar. Fasbir, bersabarlah, wassalah, sholatlah. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jaga sholatmu, semua sholatnya. Yang wajib dijaga, yang sunnah dijaga kalau perlu. Ya kan kita kadang-kadang kita jangankan yang sunnah Pak Ustaz, yang 5 waktu aja masih belang pentong. Kadang subuh sholat, kadang zuhur ketinggalan, ngaku. Masih ada yang kayak gitu. Tapi saya yakin jamaah saya insya Allah orang-orang yang mampu menjaga sholat. Hafizu ala salat, ala salawat. Ya, pelihara semua sholatmu. Disuruh sholat subuh, datang berangkat ke masjid, walaupun 2 rakaat berangkat ke masjid. Kalau waktunya ada dan kita tidak ketiduran, ini ketiduran batas kelemahan ya, batas ketidaksanggupan kita sebagai makhluk. Sering nggak ketiduran Pak? Kelewatan maksudnya? Ya manusiawi. Salawati wassalatil wusta. Satu hal yang penting yang sudah dijaga adalah salat wusta. Ya, salat asar itu Pak. Salat pertengahan. Ini enggak gampang nih. Kita menjaga waktu di dalam salat asar, jalan berangkat ke masjid berjamaah salat asar. Kenapa? Karena di sana ada pertengahan antara laporan yang masuk kepada Allah, antara laporan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laporan awal, laporan akhir. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Jaga semua sholatmu dan jaga sholat pertengahan. Ya, untuk apa Pak? Wa qumu lillahi qanitun. Ya, untuk Allah kita berdiri dalam sholat kita, dan untuk Allah kita sholat dengan khusyuk. Ya, untuk mencapai tingkat khusyuk perlu belajar, perlu ada ilmunya. Cukup sampai di situ aja Pak ya. Jadi ada ilmu 2 yang kita dapat tadi. Setelah kita katakan Allahu la ilaha illa huwa, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, Allah nggak tidur. Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Maha berdiri sendiri, terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi miliknya Allah. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Jadi kalau Bapak minta tolong sama orang kaya, gak bakalan bisa Pak tanpa ada izin dari Allah. Bapak datang sama orang pintar untuk menyelesaikan masalah, Bapak datang ke pengacara dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah Bapak, belum bisa kalau illa biizni, kalau belum ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Segala sesuatu diatur-aturnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Pak ya? Ada yang mau ditanyain?
Langsung. Udah, cukup ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah jadikan semua masalah kita tuntas dan selesai. Diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa kita menyelesaikan masalah-masalah dengan satu catatan, sabar dan sholat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kehidupan kita, pelihara salat kita dengan semua salat dan salat wusta. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.